Gus, gimana cerita soal Deddy Corbuzier tadi itu ya? Jadi begini, saya paling tidak nyaman ketika ada orang bilang Miftah itu memaksa Deddy Corbuzier masuk Islam. Sama sekali. Saya tidak pernah, bahkan saya tidak pernah mengajak dia masuk Islam. Karena bagi saya tidak ada paksaan di dalam beragama. Cuman memang selama ini kita banyak diskusi cerdas lah dengan dia. Iya. Walaupun saya nggak pede sih. Dia kan terkenal sebagai smart people. Sampai cerdasnya Deddy, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Ini. Kena ya Om? Tapi dari diskusi-diskusi cerdas itu kemudian dia tertarik masuk Islam. Iya. Contoh begini, ketika dia tanya sama saya soal bagaimana saya harus memahami agama. Maka saya bilang, orang memahami agama itu akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Dia dibilang, nggak bisa, akal itu utama. Akhirnya saya tanya, bro, kalau you bilang akal itu utama, saya mau tanya sama you, saya bilang, apa? Cinta itu yang benar dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab seperti mayoritas orang-orang itu, bahwa cinta itu dari mata turun ke hati. Saya jawab, salah. Cinta itu yang benar adalah dari hati naik ke mata. Dia tanya alasannya. Apa alasan you? Saya bilang, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kamu tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah. Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Akhirnya saya jawab lagi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak bisa melihat pasangannya. Tetapi hati itu adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, apapun yang dia pandang tidak akan merubah keyakinan dari dalam hatinya. Waktu itu. Dan alhamdulillah akhirnya dia tertarik masuk Islam. Seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya. Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen masuk Islam. Saya jawab, jangan. Loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat, saya bilang. Berat piye maksudnya? Ya berat. Kamu gak akan kuat. Cukup aku saja, saya bilang. Tahu nggak Om? Oh, di Dilan. Kolonial sih. Oh, Dilan. Waktu itu dia bilang begitu. Tapi dia ngeyel. Nggak bisa. Saya bilang, ya sudah, lu masuk Islam dari yang lain saja deh, nggak urus dari gua. Saya khawatir kalau kamu masuk Islam dari saya dipikir saya pencitraan, saya cari popularitas dan lain sebagainya karena you orang terkenal, saya orang biasa. Akhirnya dia bilang, kan Gus pernah bilang sama saya. Pernah bilang apa? Saya bilang, kalau saya harus masuk Islam, Gus pernah mengatakan, wajah Islam saya besok itu tergantung pintu masuknya. Memang saya pernah mengatakan sama dia begitu Om. Kalau pintu masuknya orang yang keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya orang galak, maka Islamnya galak. Tapi sebaliknya, kalau pintu masukmu ke dalam Islam orang yang ramah, maka Islammu akan menjadi yang ramah dan menyenangkan. Langsung dia bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang menyenangkan, this is you, not others, dia bilang. Ini adalah kamu, bukan yang lain. Saya tanya Om, kenapa kamu bilang Islam saya menyenangkan? Jelas, kamu pengajian di kampus diterima, di pondok pesantren diterima, di jamaah umum diterima, di kafe diterima, sama WTS diterima. Kan menyenangkan, dia bilang. Ngomong-ngomong ada yang tobat bener. Kita udah undang Om. Panggil aja langsung ya. Panggil deh. Mas Yuda. Silakan. Selamat datang Mas Yuda. Mas Yuda. Om, kalau gitu ngobrol deh Om, silakan ya, aku ke belakang dulu ya, biar Kamu pada kemana? akrab gitu. Kamu ke belakang. Ya kan? Tadi katanya setan Om, aku ke belakang deh, ntar balik lagi ya, ada. Mas Ya, Om, Yuda baik. Danu. Ah, bagaimana sampai itu ceritanya dulu orang yang aktivis di klub malam atau bagaimana? Ceritanya panjang. Saya kenal Abah itu di tahun 2008. Jadi waktu itu saya masih bekerja di sebuah klub malam di Jogja. Gimana ceritanya? Kok Jadi- sampai bersentuhan sama Gus Miftah? Waktu itu saya Abah datang ke sebuah klub tempat saya bekerja. Waktu itu saya masih mabuk waktu itu kondisi saya. Ya saya bilang, wah Kiai gila ini. Wong kita tuh udah banyak dosa kok. Saya kira mimpi itu. Jadi Abah bertausiah, saya sambil ketawa itu masih mabuk, kondisi mabuk saya. Oh, diketawain, ketawanya Iya. ngelacain gitu ya? Iya, saya pasti. Pak, ngapain ini? Aku bilang gitu. Mungkin
Saya antara surga dan neraka, saya milih neraka waktu itu. Jelas. Oh gitu. Iya, Jelas ya? iya. Jelas. Nggak mungkin ada harapan ke surga pasti. Akhirnya Terus? Abah mungkin ada ngobrol dari hati ke hati mungkin. Oi, datang kok ke pondok Abah kalau kamu libur. Saya bilang, ngapain ke pondok? Wong saya di sini enjoy kok. Ngapain juga? Waktu itu penghasilan kamu per bulan berapa itu? Waktu itu di era di tahun 2007 2008 saya 9 juta sampai 10 juta. Waduh. Waktu itu. Wah, top itu untuk server ya. Iya, Kelasnya server loh. Kelas server ya. itu. Jadi ketemu Abah, akhirnya saya bertanya sama Abah, "Bah, apakah saya sebagai seorang server atau bekerja di dunia malam, apakah saya masih ada surga di mata Allah? Punya kesempatan untuk ke sana. Kalau saya keluar dari dunia malam, apa saya bisa cari uang atau untuk menafkahi saya sendiri, hidup saya sendiri? Rizki itu semua di tangan Allah. Kamu tahu nggak, Le? Namanya ayam keluar dari kandang, itu pasti dikasih rezeki, dia ada makanan. Itu baru ayam, Le. Apalagi kamu sebagai manusia diberi diberi kemampuan dan yakin kamu Allah itu pasti ngasih rezeki kamu, tidak kerja di dunia malam ini. Terus yang kedua, Abah selalu bilang pesan pahitnya kehidupan, Le, pasti ada ujungnya manis. Ada puasa itu pasti ada lebaran. Itu Abah selalu bedakan itu ke saya. Terus yang terakhir, dan saat ini saya ingat itu, orang baik punya masa lalu, tapi orang jelek dia punya masa depan, Le. Jadi, Le, kamu jangan takut dengan masa lalumu. Ketemu mantan aja nggak takut kok. Jadi kamu gimana setelah punya gaya hidup pekerjaan seperti itu akhirnya jadi hijrah, katakanlah begitu ya? Iya. Mengikuti nasihat Gus Miftah atau Abah. Ada yang Ya. kemudian mengkritik nggak kamu gimana? Atau diketawain nggak itu? Pasti. Diajak tawaran banyak sekali saya untuk kembali lagi ke itu, ke dunia malam. Tapi waktu itu Abah selalu ngasih motivasi saya, dan beliau yang selalu sampai saat ini saya belum pernah dia membuat mengukur orang atau ngejas kamu tuh orang buluk gitu, nggak pernah sampai saat ini. Jadi beliau Abah emang luar biasa bagi saya itu. Jadi saya dulu pengalamannya yang paling pahit ketika sama anak-anak ini itu. Kita ngaji, mereka mabuk, malah ngetawain. Ada cewek mabuk, masuk room, kita ngaji, manggil saya Ko. Hei Koko, matamu, saya bilang begitu. Koko kok jauh. Koko karena mungkin Ya, mata... karena biasanya tamu-tamu mereka Koko gitu. Ya karena mungkin mata aslinya mata sampean meripat sampean sipit aslinya mungkin. Oh. Coba dibuka, aku coba tuning coba. Nah. Gus, jadinya jadwal padat tuh Gus. Iya, dari dulu. Bisa dijelaskan berapa banyak? Saya punya asisten di pondok itu 5. Ah. Di pondok 5. Yang khusus ngurusi jadwal itu ada HP 5. Satu HP itu minimal sehari 100 sampai 200 permintaan ngaji. Jadi 5 HP itu minimal 500 permintaan ngaji setiap hari. 500 tiap hari. 500. Lah ya apa menunya itu? Ya kalau kita seleksi saja tempat-tempat yang belum saya datangi, saya datangi. Oh, pilih yang mewah-mewah gitu. Jadi kalau Enggak. semua apaan? Enggak. Pengajian Gus Miftah banyak sekarang 3M Om. Apa itu? Matur nuwun Mas Miftah. Yud, kamu ada pesan nggak untuk ini? Hadirat semua teman-temanmu semua. bisa keluar kayak kamu dari dunia malam Iya. gitu ya. Pesan saya, yakin rezeki itu di tangan Allah. Dan jangan takut kalian kehilangan pekerjaan kalian di dunia malam. Masih banyak kerja yang normal dan mungkin lebih barokah. Wah, luar biasa.